Selamat berjumpa dalam diskusi lepas di acara Ruang Sapa bersama kami Bang Mohar, Terima kasih. GFC yang disingkat BMG. BMG itu sebutannya itu Bung Mohar GFC, disingkat BMG begitu. Yang disingkat BMG. BMG. Bagaimana namanya, sehat-sehat kah? Om Wens, untuk sementara ini mau bilang sehat juga tidak, tapi secara kondisional umum sehat. Cuma memang agak sedikit cedera di kaki, sehingga aktivitas belum terlalu ekstra begitu. Ya minta doa saja untuk dapat pulih toh, Om Wens. Ya, makasih Om Wens. Ya, baik. Namek, saya ingin bertanya-tanya ke Namek terkait penggunaan dana khusus seperti apa? Iya, Namek, kita berbicara Papua ini Otsus ya. Otsus itu adalah otonomi khusus. Dan otonomi khusus itu secara clear kan sudah diatur dalam undang-undang. Itu sudah di-clear dan sudah dievaluasi satu kali, dan ini tetap bergulir untuk undang-undang otsus itu untuk nilai afirmatif kepada OAP kan begitu. Nah, sehingga tidak terlepas daripada yang namanya dana otsus itu, karena kita tahu sendiri bahwa di Papua ini kan dapur Indonesia. Bagaimana Timika punya emas, ya, bagaimana potensi-potensi daerah lain lagi di Papua yang punya kekayaan alam yang kemudian dijadikan program strategi nasional untuk kemudian bisa untuk menambah pembiayaan nasional lah, seperti itu. Dan pasti dari sisi potensi alam yang besar, potensi alam yang banyak, maka persentase dana itu juga cukup banyak untuk pembangunan Papua, sehingga regulasi itu diatur di dalam otonomi khusus untuk pembiayaan pembangunan di Papua. Nah, terkait dengan Om Wens tanyakan tadi itu mengenai bagaimana penggunaan dana otsus kepada orang asli Papua, tentunya harus diupayakan dengan pos-pos penganggaran otsus yang tepat sasaran. Momen tahu ya? Iya. Artinya apa? Dana otsus ini diperuntukkan untuk orang-orang asli Papua dalam rangka apa? Kesehatan, pendidikan, ekonomi, begitu. Nah, sehingga program-program yang ada tentunya pendekatan kepada bagaimana peningkatan mereka punya kesehatan, pendidikan, ekonomi, hal-hal yang sangat mendasar. Sehingga diharapkan kepada elit-elit Papua dalam hal ini pemegang pemangku kebijakan, ya kan, untuk penentuan kebijakan untuk pembangunan di daerah Papua ini betul-betul harus tersasar kepada orang asli Papua, sehingga harus konkret program-program itu seperti begitu, Om Wens, sehingga uang yang ada itu tidak salah sasaran. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Abang Mohar gitu, yang saya hormati dan saya hargai. Terima kasih Om Wens. Terus poin yang kedua, saya ingin mau tanya program-program seperti apa yang bisa Namek usulkan untuk kesejahteraan UAP khususnya di Papua Selatan. Iya. Jadi sebenarnya Om Wens ini tadi selaras dengan apa yang saya jelaskan pertama ya, bahwa
kita harus lihat pada sasaran basicnya, sasaran fundamental, fondasinya dulu. Iya, iya. Fondasi dalam kehidupan itu apa? Kesehatan, Ya. pendidikan, kesejahteraan, keamanan. Ini dulu. Iya, iya. Nah, sehingga sasaran penganggaran yang ada berupa program-program konkret itu harus tersasar kepada hal-hal dasar tadi itu. Kita berbicara tentang misalnya pelayanan, Iya, kesehatan. iya, iya. Maka sudah barang tentu harus bagaimana supaya program kesehatan ini betul-betul clear terhadap orang asli Papua, terutama regenerasi yang ya anak-anak kita ini, ya yang sekolah dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, ini harus ada semacam perlindungan kesehatan kepada mereka. Bagaimana pengontrolan makanan mereka, gizi mereka. Karena yakin tidak yakin dana otsus ini cukup besar, dan harus dibuat program-program konkret untuk betul-betul mereka tersasar dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi program. Kita berbicara pendidikan. Pendekatan pendidikan bukan hanya pada dari sisi daerah memberikan uang otsus untuk bantuan studi, bukan hanya itu. Tetapi bagaimana pengawasan melekat terhadap mereka dalam penggunaan penganggaran itu. Sehingga betul-betul bisa tepat sasaran, bisa tepat hasil. Artinya mereka juga bisa berhasil dengan apa yang sudah dibantukan studi oleh pemerintah. Dan mereka harus dikawal terus dalam rangka untuk penyaluran potensi-potensi SDM mereka. Misalnya harus sudah ada arah yang jelas terkait dengan anak ini arahnya mau jadi dokter nih, anak ini arahnya mau jadi guru misalnya, anak ini senangnya di hukum misalnya. Nah, itu sudah terpolarisasi di dalam SMA mereka. Sehingga pada saat perguruan tinggi, pemerintah yang menangani itu sudah jelas untuk pendistribusiannya kemana nih. Anak ini punya potensi kemana. Jadi sekolah-sekolah itu diajak berpikir juga untuk mempetakan mereka, potensi mereka seperti itu. Sehingga pemerintah sudah dapatkan data dari sekolah, sehingga pada saat mengemas mereka dalam pos-pos penyalurannya sesuai dengan potensi mereka untuk mereka ke depan bisa sebagai tenaga profesional, pemerintah tinggal membiayai untuk kelanjutan studi lanjutan. Lalu yang berikut terkait dengan kesejahteraan. Kesejahteraan ini bukan hanya buat secara fisik, bangun mama-mama Papua punya pasar, ya itu bagus juga, cuma harus tepat sasaran. Begitu. Terus berbicara ekonomi kerakyatan ini dasarnya juga salah satunya tiangnya itu adalah UMKM. Begitu Om. Iya, betul. UMKM ini pemerintah dari bupati ganti bupati ya, atau gubernur yang ada saat ini sudah cukup memberikan perhatian. Dan masyarakat Merauke hari ini khususnya OAP sudah punya produk-produk yang unggul. Kita ambil contoh produk minyak kayu putih yang menurut kita tuh super, asli betul, super lah seperti gitu. Nah, tinggal bagaimana kita itu baru satu, kita belum lihat yang potensi lain. Artinya ini contoh saja. Nah, artinya pemerintah sudah cukup bagus memberikan pelatihan, memberikan ini. Tapi sasaran berikut
level berikut, tahapan berikut itu adalah pemasaran. Mereka mau jual di mana produk mereka ini? Ya, memang betul itu sudah yang harus disiapkan oleh pemerintah. Itu kan namanya sendiri bisa pantau. Ya. Nah, pemasarannya seperti apa nih? Maka itu tugas tanggung jawab intervensi dari pemerintah untuk penyaluran, bangun pasar lokal, bangun pasar regional, bangun pasar nasional, bangun pasar dunia. Untuk apa? Untuk kita bisa pasarkan kita punya produk-produk ini. Gitu. Nah, sehingga dinas-dinas yang terkait untuk pemasaran itu harus punya program strategis untuk kemudian menjual daripada produk-produk kita punya ini sehingga bisa mendunia, menasional, meregional, dan laku di lokal. Omens, ingat, doktrin yang harus kita nanamkan itu adalah cinta produk lokal. CPL, cinta produk lokal. Artinya apa? Walaupun ada produk yang sama dari luar, tapi kalau kita lihat itu masih milik merek Papua Selatan, kita beli. Dibanding kita beli merek lain. Nah, itu yang dinamakan. Kenapa? Ini terkait dengan bagaimana supaya siklus ekonomi itu berputar secara baik di Kabupaten Di Papua Selatan dan kabupaten lain. Sehingga betul-betul konkret. Jadi kita tidak asal-asal. Dan banyak program sebenarnya kalau mau dipikirkan ya untuk penyaluran anggaran otsus ini betul-betul tepat sasaran. Ya. Dasarnya tuh apa, Mens? Kalau saya bilang dari semua program-program konkret, data OAP itu harus clear. Iya, itu yang diutamakan. Data OAP itu harus clear. Iya. Data OAP ini siapa yang bisa tahu? RT, RW. RT karena RT itu ujung tombak. Iya. Betul. Maka daerah, provinsi maupun kabupaten yang ada dalam Papua Selatan ini harus mendorong RT, memberikan kesejahteraan juga untuk RT supaya RT itu bekerja dengan baik. Maka RT juga harus diberikan upah yang cukup untuk mereka dan bekerja. Dan ingat Om Mens, RT itu jangan PNS. Tidak bisa, nanti pikirannya terbagi. Kalau memang daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk penggajian RT, maka PNS minta maaf menjadi salah satu syarat jangan PNS untuk jadi RT. Karena dia harus fokus. Maka RT itu nanti akan mempunyai tugas dan tanggung jawab kau mendata. Anak-anak yang putus sekolah di sini berapa banyak? Orang-orang yang putus sekolah di sini berapa banyak? Orang-orang yang punya penghasilan di bawah 1 juta berapa banyak, orang-orang yang penghasilan di atas 5 juta berapa banyak. Jadi dia punya data semua lengkap, tinggal petunjuk daripada pemerintah kabupaten. Ketiga program berapa orang OAP yang ada di situ misalnya, itu RT tahu tuh. Dia tahu dalam dia punya wilayah itu. Nah, cuma berapa orang saja. Tinggal untuk berkepentingan program tinggal ambil dari RT. Dikalkulasikan. Nah, itulah data yang pertama. Terus yang kedua, Om Wens, pemetaan masalah. Masalah apa yang terjadi terhadap UAP ini? Yang paling urgensi misalnya anak-anak Aibon. Iya, betul. Terus kesejahteraan daripada orang asli Papua itu sendiri. Banyak yang tidak punya tempat tinggal yang layak misalnya. Itu kan problem-problem yang kemudian harus diidentifikasi. Problem-problem itu ada di RT, Pak. Maka kelihayan daripada bupati atau gubernur dalam hal untuk mau betul-betul untuk pendekatan membangun masyarakat itu adalah RT. Perhatikan RT dengan. Begitu, men, kira-kira.
Artinya kita omong-omong saja untuk memberikan tanpa menyalahkan siapa-siapa, tapi ini untuk masukan untuk kemudian kita bisa memberikan pemikiran kita. Begitu. Oke, baik, terima kasih banyak. Mungkin seperti itu yang saya perlu ditanyakan sama Namek, Bang Mohar yang saya hormati dan saya hargai. Terima kasih Namek. Semoga menjadi pencerahan untuk kita semua. Oke, Baik, baik. terima kasih Namek. Oke, selamat siang. Tuhan berkati. Selamat Amin. siang.